Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Burhan, owner dari Mas Tani Bibit. Kemudian ada teman saya nih di samping, Mas Nur Rojab. kemudian ada Sofikan Nursari. Nah, sebenarnya kami ini bertiga itu berteman teman-teman di kampung. Kebetulan kita satu kampung, satu profesi juga, satu hobi juga. Nah, kebetulan kali ini kita itu mau review. Bisa dibilang review, bisa dibilang mau unboxing. Ini adalah salah satu durian yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan di Jawa, terutama bagi kalangan pekebun durian. Kalau ini durian super tembaga dari mana, Mas? Aslinya dari Bangka Belitung. Ya, sekarang ditanam. Sekarang ditanam di tempat kami di Kebun Keluan, Salaman Magelang. Kebetulan pemiliknya namanya Mas. Mas Rokim. Nah, kebetulan ini merupakan durian super tembaga punyanya Mas Rokim. Perdana berbuah juga Kalau bibitnya dari apa, Mas, dulu? dari majalah Trubus. Terus beli bibitnya, ditanam di Kebun Keluan sini. Kemudian ditangkarkan di beberapa teman-teman. Ya, jadi banyak teman-teman ini Iya. jadi banyak petani di sini itu yang membudidayakan super tembaga ini, memperbanyak bibitnya, kemudian mereka mengebunkan teman-teman ya 1, 2, 3 pohon. Kemudian kalau ini kebetulan milik Mas Rohim yang baru berbuah perdana ini. Ya. Kemudian kalau bibitnya, Mas, ini dari apa, Mas? Ini pohonnya ini ya teman-teman, Ya. di belakang ini. Yang mana, Mas? Yang sebelah sini ini juga super tembaga. Untuk yang sebelah sini ada 3 jenis, Mas. Oh, 3 jenis jadi teman-teman. Yang batang bawahnya itu ketan, kemudian di top working dengan namlung, atasnya lagi itu super tembaga. Berarti ini buah dari pohon yang mana, Mas? Ini atau ini? Yang sebelah ini, Oh, ini. yang sudah habis buahnya. Jadi kemarin buah Ada berapa, Mas? 2 buah, Mas. Ada 2. Iya. Nah, teman-teman, jadi ini ada 2. Ini merupakan top working juga, Mas. Top Yang working ini juga. bawahnya adalah Bawahnya durian durian ketan. durian ketan. Oh ya, kalau durian ketan sendiri, Mas, itu karakteristiknya gimana, Pak? Untuk durian ketan Oh. itu terkenal dengan lengketnya, legitnya dagingnya. Katanya juga bijinya kempis. Bijinya ya, bijinya rata-rata kempis. Ini teman-teman. Jadi super tembaga ini udah dibilang unggul, ditambah lagi di top working di atas dari pohon durian ketan, teman-teman. Jadi tujuan kami ya, teman-teman, kita mereview buah ini supaya nantinya kita meyakinkan bahwa sebenarnya super tembaga ini unggul, teman-teman. Nanti kita akan coba juga, karena ini juga kita belum nyoba ya, belum nyoba gimana kali ini, ini ya, baru kali ini ya. Semoga aja nanti hasilnya bagus, maksimal. Biar apa, Mas? Kira-kira biar apa? Biar petani-petani di Jawa biar ini loh. nanti petani-petani yang ada di Jawa maupun di luar Pulau Jawa itu yakin bahwa durian super tembaga layak untuk dikebunkan juga. Bahwa nilai dari segi jual buah, rasanya dan keunggulan lainnya itu luar biasa untuk super tembaga. Jadi teman-teman tuh kembali lagi bahwa super tembaga ini merupakan durian lokal yang asli dari Indonesia ya, Mas, Iya, dari Bangka Barat ya, dari Bangka Barat. Harapannya nanti kan durian ini tuh bisa menjadi top komoditi di Indonesia, bisa menyaingi lah yo, setidaknya bisa bersaing dengan durian musangking Ya, musangking dan duri hitam yang ya. saat ini tuh bener-bener apa ya, Mas? Di atas angin Nah, lah. di atas angin. Karena kenapa? Sebenarnya kan karena musangking sama duri hitam itu katanya Ya, itu ya. lebih mudah untuk perawatan untuk supaya buah itu bisa maksimal dibandingkan dengan apa ini super tembaga, namlung dan lain sebagainya. Makanya banyak sekali kayak durian matahari, kemudian durian-durian zaman dulu, Lainnya, petro dan lain ya. sebagainya. Kenapa sekarang kurang booming? Karena mungkin apa ya, kesusahan dalam ini loh, Mas, bisa menghasilkan top buahnya itu yang berkualitas paling bagus. Paling itu kan bagus. katanya sulit Iya, gitu. sulit. Makanya banyak sekali jenis-jenis durian lawas itu yang sekarang apa ya, kurang diminati Iya, lah, kurang tertinggal gitu. Kemudian tergantikan dengan durian musangking dan Musangking, duri hitam duri hitam. itu karena kemudahannya itu gitu kan. Nah, kita itu sebenarnya punya harapan ya, kita punya harapan di super tembaga ini dan juga namplung sebenarnya, Mas. Iya. Kita ada Untuk lokal yang namlung itu juga dari Bangka Belitung juga. ya Lokal unggulan juga. Di samping ada super tembaga, Bangka Belitung juga ada namlung Cumasi. ya padahal sebenarnya kan apa ya, kita punya produk unggulan Bagus di lah. Indonesia, tapi kenapa ya kembali lagi karena
produk luar kayak Musangking sama duri hitam itu bisa menguasai karena Menguasai kemudahannya, pasar, karena iya. kemudahan dalam perawatan gitu kan. Itu kan yang menjadikan apa ya, durian Musangking dan duri hitam itu banyak peminatnya. Kita juga ya Mas ya, kita banyak termasuk kita menjual bibit ya banyaknya Memang ya termasuk Musangking Musangking sama sama duri duri hitam itu, karena ya itu kembali lagi. Makanya harapannya nanti seperti apa buahnya kita akan coba review. Siapa tahu nanti buah ini bisa menjadi ya kembali lagi menjadi pesaing-pesaing buah durian. Gimana Mas? Tambahan lagi Mas, Apa? Coba. belakangan ini banyak dibicarakan di sosial media bahwa ST Jawa itu banyak dibilang nggak valid. Nggak valid. Iya. Bahwa para di sosial media itu termasuk kalau saya lihat kurang teliti dalam menilai itu buahnya, terus bagaimana pohonnya, daunnya bagaimana, itu langsung menjas bahwa durian super tembaga dari Jawa itu tidak valid. Mungkin karena ini Mas, karena apa, kembali lagi tadi, karena ada beberapa petani pekebun durian yang mereka sudah panen di super tembaga ini, kemudian kualitasnya yang kurang maksimal. Mungkin bisa dikatakan itu terus masyarakat netizen menganggapnya bahwa pandangannya itu langsung iya, itu padahal negatif. durian itu kan gini, kok kalau menurut saya itu kan gimana pohon itu bisa berbuah berkualitas baik ya bagus, tergantung ya, perawatan maksimal, juga kan. iya. Perawatannya seperti apa, pupuknya, kemudian kondisi nutrisinya, pohon, kondisi pohon, ketinggian tanah, umur pohon iklim, juga cuaca kan itu kan juga menjadi penyebab ya Mas ya. Iya. Saya juga tadi itu sempat nonton YouTube terakhir itu langsung dari tadi ada satu channel yang menyatakan bahwa sebenarnya bibit yang di Jawa itu valid, Iya. cuman karena mereka beranggapan bahwa perawatannya yang kurang kurang tepat. maksimal. Ya. Iya. Mereka saja yang punya super tembaga aja, Asli, ya iya. katanya 20 tahun Mas, mereka mencoba untuk menghasilkan buah super tembaga yang maksimal. Yang benar-benar Ya, maksimal, mereka aja mempertahankan. mengatakan bahwa mereka baru 60% Mas, belum bisa 100% untuk sempurna itu belum bisa. Makanya kita sebagai apa ya, petani-petani di Jawa masih wawasan Iya. pengalaman jam terbangnya itu iya, masih mereka aja udah banyak. 20 tahun, kita Iya. baru berapa tahun apa ya nyoba berkebun durian super tembaga ini kok. Betul. Ketika kita mengalami kegagalan, ya bukan kegagalan, maksudnya buahnya itu kurang maksimal kurang kok maksimal. langsung masih dijat. masih bisa diperbaiki. ya, bahwa itu apa, pohonnya nggak valid. Iya. Kalau menurut saya sebenarnya lebih ke apa ya, perawatan tadi Perawatan. bener. Iya. Sebenarnya kalau bibit itu kan dari karakteristik daun dan lain sebagainya kan udah bisa dilihat Bisa Mas. dilihat. Kemudian di sini juga yang di Magelang teman-teman, seperti Mas Bikan tadi bilang bahwa Iya. bibit super tembaga ini kan aslinya dari Trubus. Makanya kita sumbernya udah jelas di Trubus, kemudian ditanam. Nah mungkin yang kita nggak tahu yang di tempat lain ya. Iya. Kalau di Magelang kan seperti ini. Jadi benar-benar untuk Iya. durian seperti tembaga ini dijamin keasliannya valid. Ya ini contohnya nih daunnya Ini ya Mas. daunnya, untuk daun, ya ini saya jelaskan sedikit. Untuk ciri-ciri daun seperti tembaga itu panjang Mas, panjang, terus cekung, kemudian ada lekukan-lekukan di dalam daun. Bisa dilihat. Nah, Ini teman-teman nanti saya lihatkan di ini ya, di videonya nanti saya close up kan, karena ini pakai satu kamera aja. Nih, ini kayak gini teman. untuk daunnya itu hijau pekat, panjang, cekung, ada lekukan-lekukan di dalam daun, ciri-cirinya. Terkadang ada yang durian lokal hampir kayak durian daun super tembaga, tapi kita tidak bisa harus mengklaim itu bahwa itu super tembaga. Harus kita telisik dulu dari mana sumbernya biar benar-benar itu valid. Karena kita kan mau mengebunkan, seterusnya kita tunggu sampai lama kok Ya. nggak valid, kasihan juga kan. Nah itu teman-teman. Jadi atau mau langsung aja Mas? Boleh. Gimana? buka Kita langsung Kita buka. unboxing duriannya. Nanti videonya saya kirim ini aja ya. Nanti saya kirim, Boleh. pasti saya upload di itu di YouTube juga, nanti tak close up. Ya, teman-teman lihat. Inilah sempurna seperti biasa.
biar didokumentasikan. Nih teman-teman. Kita lagi sibuk buka nih teman-teman nih. Gak apa-apa lah, pakai tangan lah. Ya nggak apa-apa, mau dimakan. Ya, oke, kita foto dulu, dokumentasi. Nah, kita foto dulu yang banyak. Muter ya mas, muter. Oke, tuh. Ya. Pegang mas, pegang. Ini kita lihatkan versi dekatnya. Untuk durian super tembaga, ciri-cirinya itu berdaging oren. Berdaging oren. Ini sebenarnya udah muncul mas ya. Orennya udah lumayan itu. Udah lumayan. Nih. Ini termasuk buah perdana, bila kurang maksimal ya harap dimaklumi. Perawatan bisa dibilang ya kurang maksimal juga. Iya. Soalnya ini kan juga sebenarnya kan di kita itu nggak fokus di kebun sebenarnya kan. Betul. Sebenarnya kita di pembibitan yang kita itu pengen punya indukan yang ya kita valid lah. Valid, ya, kita, layak juga Iya. untuk dikembangkan. Pegang nggak apa-apa mas, dipegang. Kelihatan mas pegang. Oke. Nah, ini ST Jawa yang berada di Magelang. Kebon Kliwon, Salaman Magelang. Ketinggiannya 365 mdpl teman-teman. Di sini ketinggiannya. Wah, Bahaya ini, bahaya, ini. bahaya. Nggak bahaya tak? Gimana mau dicoba langsung mas? Monggo Ini silakan. tadi itu jatuh, pengen keburu dimakan Mas. Jika tadi kepengen diburu dimakan teman-teman. Yuk, Kita langsung cobain aja mas. Kita, ya. Oh, mas. bagaimana nanti tekstur rasanya. Oke siap mas. Monggo silakan. Ayo mas Buran. Silakan mas Rajab. Gimana mas? Untuk tekstur gimana mas Dan? Halus ya? Tekstur lembut, tapi untuk seratnya itu kurang lembut untuk serat. Dan ini berbiji kempes ya teman-teman. Kemudian untuk rasa, aroma durian lokalnya itu khas lokal Indonesia, harumnya. Untuk rasa manis, pahitnya itu sedikit. Tuh, tunjukin kamera utama. Kemungkinan ini kalau perawatannya maksimal, lebih maksimal, rasa pahitnya dan manisnya itu lebih kuat lagi, lembutnya juga lebih lembut lagi. Ini kempes loh ini bijinya. Kembat semua ini. Tapi standarnya durian super tembaga itu Astagfirullah. Itu gimana mas? Bijinya aslinya? Untuk bijinya yang pernah saya makan sekitar 2018, Iya. itu bijinya normal, Itu dari Bangka langsung? langsung. Kita order dari Bangka langsung, kita beli sekitar 3 buah, kita buka satu, kita review. Untuk yang saya coba itu rasanya itu ya dibandingkan ini memang masih Jauh ya? masih bener enakan yang langsung kita Langsung. beli, walaupun udah matang dari perjalanan. Dan kemungkinan umur di Bangka sendiri pohonnya udah tua, Tahunan ya? udah tahunan Mas. Oh iya, bener-bener kempis teman-teman nih. Iya, Bijinya Masya Allah. Nih, ini entah karena batang bawahnya ketan, iya. jadi ada sedikit apa ya, Ketan ya? gennya ketan itu, bijinya itu ikutan kempes ya.
maaf teman-teman, karena kita memang basicnya nggak ada pertanian, maksudnya kita nggak pendidikannya, kita nggak pertanian. Jadi maaf kalau ada keterangan-keterangan yang atau asumsi-asumsi dari kita yang salah. Cuman ini hanya sebuah asumsi dari ya ibaratkan petani-petani desa, petani lokal yang intinya belajar berkebun durian, terus belajar juga apa namanya inovasi. Tadi inovasi top working itu pakai durian bawahnya durian ketan. Apakah hanya asumsi bahwa durian apa ini ketan ini bawahnya berpengaruh karena batang bawahnya durian ketan, kemudian atasnya super tembaga ini berpengaruh menjadi bijinya kempis? Kita nggak tahu. Buat yang tahu, yang punya ilmunya atau bisa menjelaskan, bisa pengalaman ya. Langsung komentar Bisa aja. dikomen. Kira-kira buat teman-teman yang punya pengalaman, punya ilmunya tentang hal-hal seperti ini, monggo silahkan ditambahi di kolom komentar. Jadi kita minta maaf kalau misalnya asumsi ini tuh hanya salah, nggak benar. Iya, nggak salah. Ya kita hanya berasumsi ya Mas, Berasumsi. berasumsi karena bahwanya Secara logika kita logikanya kan berpikir ya normalnya manusia lah. ya kita nggak tahu Secara secara ilmiahnya, ilmiahnya kita nggak tahu betul. ya karena kita nggak punya keilmuannya. Tapi nanti kalau ada teman-teman yang tahu bisa Yang tahu, yang berpengalaman, kita bisa saling Ya, sharing, sharing lah. belajar, bisa komen ya. di YouTube kita. Wah, lumayan ini Mas. Mari Mas. Baru nyobain, jadi saya juga pernah kita juga pernah ya nyobain musangking. Saking duri hitam. Duri Berarti hitam. untuk Mas Han baru pertama kali ini. Kalau super tembaga ya Super tembaga. ya kalau super tembaga ya, cuman kalau musangking udah beberapa kali, duri hitam juga beberapa kali. Seperti yang di video saya sebelumnya juga saya pernah upload punya Mas Wawan itu untuk apa duri hitam itu juga lumayan enak. Kemudian musangking itu masih yang punya Pak Imam, saya juga pernah upload di YouTube. Itu juga menurut saya durian musangking yang saya coba yang paling enak juga menurut saya, yang selama ini saya coba. Kita nggak tahu kan di pohon-pohon lain gitu, cuman Bener. yang saya coba itu kan di beberapa pohon itu dari petani-petani lokal Magelang sini. Iya. Itu yang menurut saya enak, yaitu maksimal, karena di sana juga ketinggiannya kan udah lebih dari 500 lah Mas. 500 ya. Kemudian tanamannya udah tua juga tuh, udah sekitar 9 tahunan gitu. Kalau saya dari segi rasa memang entah karena ini belum maksimal ya Mas, karena Benar. belum maksimal, kalau kan nggak bisa dibandingkan Nggak bisa ya. karena ini kan belum maksimal. Cuman dari segi ketebalan daging buah, kemudian lembutnya, Warna. Ya. itu saya seneng. Durian lokal tapi saya seneng ini. Iya. Menurut saya ini juga Layak layak dikebunkan. untuk Iya, dikebutkan, bener. dikomersilkan. Ya, apalagi keunggulan dari durian-durian seperti super tembaga ini kan dia durian asli Indonesia. Nah, Otomatis ditanam di Indonesia, otomatis kan tanahnya, iklimnya dan Iya. sebagainya itu lebih cocok menurut saya Mas. Karakteristik pohonnya itu kan pohonnya itu udah menyatu menyatu di Indonesia. Berbeda dengan musangking sama duri hitam. Iya. Banyak kasus kan Mas, pohon durian yang udah besar buah berapa kali musangking mati kayak Iya, gitu. ada yang buahnya banyak dan hasil buahnya Ya, coba juga lagi, Mas. mengkal, Iya, keras, terus cenderung warnanya nggak muncul, pastinya nggak ada. Itu masih ada banyak permasalahan Mas, untuk durian-durian, karena tiap orang ya Mas Berat, iya. itu perawatan beda-beda. Ada yang benar-benar intensif, ada yang setengah-setengah, bahkan ada yang asal-asalan tanam, biarkan dia berbuah dengan alami tanpa perawatan apa-apa. Tanpa nutrisi ya Hasilnya Mas. juga akan kayak gimana kalau tanpa perawatan apa-apa. Pastinya kan maksimalnya buah itu juga akan berkurang. Bahkan yang udah perawatan intensif masih mengalami kegagalan. Di satu pohon ada 10 buah, Iya. harusnya itu intensif perawatan dengan teratur, dijaga benar-benar. Bisa jadi yang bagus itu 2 buah. Nggak Itu bisa kemungkinan. semuanya ya Mas. Iya, kemungkinan bisa cuma 2 buah. Itu faktor X yang kita tidak tahu ya, karena kembali lagi kita nggak punya untuk Keilmuannya. ilmuannya. Iya teman-teman, fun fact-nya aja kita itu belajar belajar durian, apalagi tentang tanamannya, kemudian berkebunnya yang baik seperti apa ya, otodidak ya. Kita Otodidak. sharing-sharing ke yang udah tanam, Ya. teman-teman. Ya kita juga pernah sih ada kegiatan pelatihan dari pemerintah yang apa ya, yang disediakan, kita ikut. Hanya seperti itu. Kalau basicnya Mas Bikan sendiri nggak ada pertaniannya, ya Nggak Mas? ada.
SMA. SMA. Mas Rojab juga SMA. Saya S1 S2 juga di akuntansi. Iya. Nggak ada sama sekali Ke basic pertanian. Pertanian ya. Cuman sekedar karena hobi. Terus akhirnya kita tekuni menjadi mata pencaharian dan akhirnya sekarang bisa berjalan sebagai usaha. Nah, harapannya kan kita sebagai petani-petani muda ini, petani milenial, harapannya kan kita itu bisa menyediakan benih-benih atau bibit durian itu yang Kualitas. unggul berkualitas, yang benar-benar kualitasnya itu terjamin teman-teman. Jangan sampai ini ada tadi siang itu saya baca story dari teman sesama kita, sesama online tanaman itu tergiur dengan harga murah, Mas. Jadi mereka itu Melihat bibit. postingan? Enggak, udah beli. Jadi ada udah beli. Kebetulan chat ke saya juga mau pesan. Kemudian dia menanyakan, "Mas, kok bibitnya mahal?" Iya. Terus saya bilang, kita kan menentukan harga jual juga udah udah menghitung HPP-nya juga, kemudian biaya-biaya yang terlibat itu kan kita udah hitung. Iya. Ibarat kan sebenarnya teman-teman, kalau dipikir bibit ketinggian 1 meter kita jual dengan harga segitu itu udah sangat terjangkau dengan sesuai dengan kualitas bibitnya. Benar. Aku mau meluruskan ini teman-teman. Jadi banyak sekali ini calon customer yang ke saya itu yang mengeluh karena dia beli di tempat lain itu harganya 99.000 dapat 10 pohon, Mas. Logika saja, itu katanya bibit musanti. Kemudian dia kirim gambar, ternyata yang dikirim itu ada seedling. Jadi bukan okulasi. Ya. Jadi kan banyak sekali masyarakat yang belum teredukasi. Masih awam. Jadi mereka itu masih awam. Mereka pikirnya bahwa beli durian ya bibitnya yang harga murah. Ya kita nggak menjamin bahwa harga mahal pun juga berkualitas. Gitu kan. Cuman kita juga nggak mendiskreditkan bibit murah itu juga nggak berkualitas. Karena ada juga bibit bagus ya agak terjangkau juga ada gitu kan. Nah itu kembali lagi kan ke seller masing-masing, ke penjual masing-masing, penentuan harga jual gitu kan. Iya, dan tambahan lagi pelayanan kita ke customer tidak lanjut ketika nanti beli, kedepannya yang konsultasi, bagaimana nanti perawatannya, itu kan nilai plus dari customer juga untuk lebih baik dalam bertanam. Jadi kan kita juga jual bibit itu kan juga nggak lepas jual bibit, langsung, Mas. Kita jual bibit nih harga segini, kita tetap ada tindak lanjut, komunikasi, interaksi bahwa terhadap customer ini agar pohonnya juga bisa maksimal. Iya. Maksudnya kan banyak juga customer itu yang benar-benar awam, Mas, benar-benar awam. Iya, nggak tahu sama sekali, nol. Iya, betul ibaratnya tentang durian, kemudian dia beli di seller yang maaf kadang nggak bertanggung jawab gitu. Iya. Dia udah dapat uang urusan yang jual. Itu kan sebenarnya apa ya? Etika atau sifat atau karakter dari seorang petani yang kurang bagus. Kita kan harapannya kita sebagai generasi muda, generasi petani milenial, kita harapannya kan bisa memajukan pertanian di Indonesia, perkebunan terutama tentang durian ini gitu kan, Mas. Tambah lagi Mas Han, kita kan sebagai petani muda, syukur-syukur adanya kita menampilkan kayak gini, dilihat dengan anak-anak muda sekarang itu tergiur juga untuk terjun dalam pertanian, karena saat ini untuk petani muda itu sangat sedikit sekali, bahkan nggak ada 1% di Indonesia untuk petani muda. Saya itu juga pernah, Mas, tahun lalu 2020 itu saya di Kabupaten Purworejo, saya kebetulan menang itu di penelitian daerah. Kebetulan temanya itu literasi teknologi sebagai seorang petani milenial. Itu saya, Mas, di Purworejo itu mau ngumpulin petani milenial susah. Itu aja cuma dapat kayak 8-10 orang sampel. Itu mau ngumpulin susah, Mas, karena apa? Yaitu ketertarikan, karena mereka menganggap bahwa pertanian itu kan identik dengan kotor, panas, kemudian lusuh lah. Pandangan orang itu bahwa petani itu jadi petani itu jorok gitu. Orang bawah lah itu katakan. Padahal kalau kita bisa memanfaatkan peluang ini tentang pertanian ini kan luas sekali sebenarnya. Iya kan? Ya pengalaman saya pribadi, Mas, saya aja juga bisa sampai seperti ini, bisa menempuh pendidikan juga karena petani. Iya, saya bangga. Dulu juga sebenarnya ada
minder lah, namanya anak muda kan. Iya. Kita kumpul sama teman ditanya kerjanya apa, Petani. petani. Ya makanya buat saya pesan buat teman-teman aja lah yang lagi merintis mau jadi petani. Iya. Semangat aja, kemudian jangan tertutup. Istilahnya itu kita harus mau menerima belajar, saran ya. dari siapapun ya. itu, terbuka lah. Jangan skeptis dengan pikiran kita gitu kan. Kita pun juga belajar kan Mas. Kalau kita ada salah juga kita mau ditegur, kemudian diberikan masukan, ya kan. Kita juga masih berproses ke depannya. Pesan lagi buat ini yang durian super tembaga ini, buat yang udah terlanjur nanem, kalau kalian merasa bahwa sumber dari bibitnya itu valid, itu nggak usah takut ya. Iya. Iya. Ketika hasil buah pertama itu kurang maksimal, ya wajar. Wajar. Kondisi pohon, Kondisi pohon. kemungkinan, kemudian cuaca iklim, apalagi Cuaca, sekarang di Indonesia nggak Hujan menentu baru Mas. berapa minggu? Iya. Panas lagi. Sekarang panas lagi, Iya. makanya itu kemarin ada berita juga bahwa awan yang membawa hujan itu nggak lewat di Jawa itu kan. Makanya saya rasa kembali lagi tadi perawatan dan lain sebagainya mungkin di situ gitu kan. Bukan faktor dari genetik bibitnya kan, bukan. Yang pasti bahwa bibitnya valid, memang super tembaga, kemudian hasil ovulasi itu udah cukup menurut saya gitu kan. Nah nanti tergantung lagi diidentifikasi apakah pohonnya itu sehat, kemudian dicek kandungan unsur hara yang di tanah itu yang kurang apa, tinggal ditambahi, misalkan kurang boronnya ataukah yang lain sebagainya, itu kan bisa dipelajari. Kita bisa saling itu bertukar pikiran dengan pekebun lain kan Mas. Kita sambil sharing apa sih kekurangan saya pupuk ini. Oh ini kurang ini mas, kita tambahin. Terus kemudian mereka bilang, oh mas ini tambahin ini mas biar agak tambah maksimal lembutnya, rasanya. Itu kan masih ada banyak pupuk yang dipelajari. Makanya itu Mas. Jadi kayak durian musangking, duri hitam itu memang top lah, beratkan. Tapi super tembaga ini juga nggak kalah menurut saya Mas. Saya itu udah nyobain ya, itu nggak kalah. Sebenarnya juga ada lagi dulu saya lupa ya, yang dari Banjarnegara Mas, si Mimang. Itu juga enak sebenarnya, cuma karena saya pas nyoba itu dilalah satu ajar ini isinya cuma satu piring ya, cuma satu, tapi enak itu rasanya, lumayan gitu kan. Itu recommended juga. Ada kromo Banyumas juga, ya kan, yang lumayan enak juga. Sebenarnya ada durian-durian lokal yang istilahnya bisa menyaingi, cuma Bisa bersaing ya. Iya. Banyak yang nggak terekspos. Iya. Banyak yang nggak terekspos. Karena udah terbiasa dengan durian musangking sama duri hitam. Kepopulerannya itu benar memang itu, tapi kan nggak ada salahnya juga kan kita mengenalkan kayak super tembaga ini, biar semakin banyak pekebun-pekebun durian itu yang semakin yakin bahwa lokal pun juga bisa bersaing. Iya, di pasar durian itu juga bahwa kita punya brand lokal asli Indonesia. Syukur yang dari luar itu juga tertarik untuk durian lokal kita. Iya Mas. Apalagi Mas nih mau yang mumpung ini lagi ketemu, mumpung lagi bareng enak teman-teman. Bareng kan? Iya, kita jalan bareng. Iya. Ini pasti kita harus berkelanjutan lagi ketika nanti entah itu ada buah apa, atau kita meneliti tentang cara perawatan durian, kita bisa nanti. Oke, buat ya nanti teman-teman nih yang punya ide kira-kira kita mau bikin konten apa lagi, boleh bisa tulis di kolom komentar, nanti diberi masukan kira-kira apa nih dari teman-teman yang masih penasaran, mau itu tentang cara berkebunnya, kemudian cara memilih bibitnya, kemudian nanti memilih identifikasi pohon per pohon, kemudian ada kalau perawatan ada penyakit apa, kemudian pupuknya apa aja, ya. Ciri-ciri daun. Nah itu juga bisa sebenarnya, itu banyak teman-teman. Jadi buat biar nanti masyarakat umum yang awam, kita pun juga gini teman-teman, kita juga ada program yang kedepannya itu kan ini terutama ya kemarin kita udah pernah bahas buat teman-teman yang entah itu kelompok tani, organisasi, kemudian dari perusahaan dan lain sebagainya, yang kalian pengen belajar, pengen studi banding, kita tuh ada program, mau bikin program ke situ teman-teman. Tujuannya apa sih? Supaya nantinya mereka itu
bagi teman-teman itu bisa tahu gimana cara prosedur berkebun durian yang Iya, baik. SOP-nya. Iya, SOP durian Berkebun. durian itu mulai dari pemilihan bibit, penentuan lokasi penanaman, Penanaman. kemudian perawatan, mulai dari pruning, pupuk, penyemprotan hama, kemudian wes pokoknya macam-macam. Itu nanti kita bisa ya kita saling apa ya, berbagi lah, kita saling sharing tukar pikiran, tukar ilmu yang pernah kita lalui, pelajari. Ya walaupun ada kurangnya nanti kan bisa saling kita melengkapi gitu kan. Soalnya kita juga ada beberapa teman yang di pelatihan itu, di studi banding itu kita ada kebun ya, maksudnya punya teman yang punya kebun yang cukup banyak juga jenisnya, ada luas juga. Jadi kalian nanti bisa langsung berkunjung ke kebunnya, pemilihan bibitnya. Kita ada tenaga ahlinya lah untuk penanaman itu. Nanti bisa kontak saya atau kontak Mas Bikan, nanti ada di YouTube masing-masing. Boleh nanti, silahkan monggo. Kita malah senang ya Mas. Senang berbagi ilmu. Ya. Karena kita sebagai orang itu kan perbanyak-banyak untuk berbagi. Ya. Manfaat bagi orang. Dan terutama apa yang kita pelajari bisa ditularkan dan diterapkan orang yang kita kasih tahu. Pertanian itu menarik menurut saya. Menarik. Belum banyak kan petani-petani ini ya yang mereka itu tertarik, padahal wow super kan kalau kita udah masuk, kalau kita udah tahu peluangnya mau dari sudut manapun kan bisa dimanfaatkan sebenarnya. Dengan alam kita aja mayoritas banyak hutan yang penghasilannya juga dari buah, dari kayu, sayur. Seperti Mas Rojab ini juga baru mau belajar untuk semangat bertani. Iya. Dan bagaimana nanti caranya bertani yang baik, yang bagus. Ya pesannya aja jual bibit yang benar. Iya. Iya kan? Kan utamanya itu valid. Iya. Jadi asal-asalan. Jadi yang masih menanyakan Mas kok bibitnya mahal dan lain sebagainya. Iya. Waduh. Kita ada pelayanan khusus ketika kita menjual untuk bibit mahal itu. Enggak sembarangan asal bibit. Ya insya Allah ketika kita ada harga, ada kualitas juga yang kita tawarkan kan Mas. Ya apalagi teman-teman yang masih ragu tuh ya lihat video ini kita juga ada indukannya. Iya, di belakang ini ada. Kita juga bekerja sama teman-teman. Jadi ketika kita nggak punya stok tanaman habis, kita pribadi habis, kita punya petani. Iya. Kayak seperti Mas Boim yang ini kan, Mas Rohim. Super Tembaga ini Mas Rokim, dia punya indukan Super Tembaga, dia juga berbanyak. Ketika saya stok habis, Mas Nurujab stok habis, kita ambil di tempat Mas Rokim. Saling kerjasama, saling mendukung antara satu sama lain. Ya kita memberdayakan petani teman-teman. Jadi kan banyak juga petani di kampung kita yang maaf usianya udah sepuh istilahnya, mereka tidak tahu tentang sosial media dan lain sebagainya. Makanya kita rangkul, kita beli di mereka. Itu kan Mas, harapannya apa? Ketika kita jual harga tinggi juga di petani juga harganya naik. Jadi mereka pun juga akan merasa kesejahteraan itu kan meningkat gitu kan. Makanya itu apalagi nih sekarang kayak durian Super Tembaga ini dulu ya yang kita bahas, kayaknya udah lama nih. Lumayan ini konten terlama di YouTube. Semoga nanti informasi ini bermanfaat. Kita juga minta maaf kalau ada informasi yang sekiranya kurang pas tentang kita ngobrol tadi, karena basic kita memang pendidikan formalnya nggak ada yang di pertanian, kita hanya sebatas otodidak. Jadi kalau ada informasi misleading ya kita mohon maaf, mohon dikoreksi di kolom komentar, silahkan. Kita terbuka, jika ada kritik saran monggo silahkan, kita malah senang seneng. Nah juga buat teman-teman yang lagi nyari bibit-bibit durian ya kan, kita menyediakan. Nanti kalian bisa langsung kalau mau pesen di Mas Tani Bibit, nanti di deskripsi YouTube nanti ada nomor HP-nya, kalian bisa langsung hubungi nomor WhatsApp-nya. Di Mas Rojab juga bisa? Ya bisa, nanti bisa di WhatsApp lah. Oke, bisa menghubungi saya di YouTube Sofikan Nurseri, dan juga bisa di Mas Rokim yang punya induk Super Tembaga ini.
Ya, kami juga menerima pendampingan Benar. untuk berkebun durian, mulai dari penanaman, perawatan, kemudian ya macam-macam lah sampai nanti pemupukan, pruning dan lain sebagainya. Kita ada partner juga nanti untuk kebun duriannya juga ada. Nanti kalian buat kelompok tani, perusahaan atau komunitas yang mau studi banding ke kita, kita menyediakan, nanti bisa langsung hubungi kontak nomor yang ada di deskripsi. Nanti kita insya Allah siap ya, siap Mendampingi dan ya, kita tuker kabar roh. ya, supaya nanti teman-teman bisa punya gambaran tentang berkebun durian yang baik gitu kan. Ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share video ini. Subscribe Mas Tani Bibit, subscribe punya Mas Rojab, subscribe punya Mas Bikan, biar kita semangat lagi untuk konten. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.